Ini perjalanan Sabana Farm udah berapa lama sih? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ya. Sebulan itu tadi belum kasih tahu berapa sih jual steak? Bisa sampai berapa rata-rata jual steak? Pendapatan dari jual steak atau jual rumput kurang lebih dalam 1 bulan 10 juta. 10 juta, 10 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teman-teman, karena budi luhur, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa jumpa lagi ya pada kesempatan siang hari ini di Sobo Kandang Kandang Budi Luhur. Hari ini kita datang ke Sabana Farm. Ya, sudah ada di samping saya ada Mas Huda. Ya, Mas Huda ini sebagai apa Mas di Sabana Farm? Saya sebagai anak buah kandang. Ya, pokoknya Mas Huda yang bertanggung jawab ya terhadap operasional kandang Sabana Farm. Ya, jadi kita kenalan lebih lanjut tentang Sabana Farm. Tapi sebelumnya mungkin sebagai pengantar ya teman-teman. Jadi pertemuan saya dengan Mas Huda ya, termasuk juga dengan Ustadz Anji, ada juga di dekat kita ini ada Ustadz Imam gitu ya. Jadi dulu kita sempat jumpa ya Mas ya. Jadi kita sama-sama belajar waktu itu kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu. Setelah 1 minggu kemudian Mas Huda, saya juga nggak tahu kabarnya seperti apa, tapi ternyata aktif sekali di media sosial ya. Media sosialnya namanya Santri Milenial. Ya, betul. Ya. Santri Milenial. Petani milenial. Santri. Oh, santri. Ya, Santri milenial, tapi postingannya selalu ternak, steak ya kan? Steak rumput, ternak jarang malah ya. Ternak kadang-kadang ya. Yang sering. Jadi maksud saya perjalanan ini kita jumpa belajar bareng. Waktu itu saya masih di Sinatria Farm, Mas sudah magang 1 minggu. Saya nggak tahu ceritanya. Kemudian sering posting, kita kemudian aktif komunikasi, dan saya merasakan betul teman-teman bagaimana saya menyaksikan dan saya mengamati juga bagaimana perkembangan dari Sabana Farm ini ya. Kandangnya di awal yang ini ya. Ya, kandang yang awal di. Oh ya, kandang yang awal yang sana. Kemudian yang masif adalah sektor penjualan bibitnya. Penjualan bibit. Ya. Jualan bibit. Kandang Budi Luhur jual bibit juga, Sabana Farm juga jual bibit. Ya, jadi penjualan bibitnya luar biasa, dan ternyata dari penjualan bibit ini menghasilkan. Alhamdulillah menghasilkan. Ya. Alhamdulillah menghasilkan, dan sebenarnya ini ingin kita hadirkan ke teman-teman bahwa memulai sesuatu itu ternyata dari hal yang sederhana ya. Ya, betul. Kita dagang steak, kemudian terus dijual gitu ya, terus ditabung, kemudian memperluas kandang. Ya. Kandang kedua ini. Memperluas kandang kedua dan kemudian tambah terus ternaknya. Ya, Oke, kita langsung kenalan lebih dekat. Mas Huda mungkin bisa kenalan dulu ke teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairil Huda, anak buah kandang di Sabana Farm, tepatnya
kebetulan kali ini belajar bersama guru saya sendiri, Mas Syafi'i. Gitu. Ini Sabana Farm ini ada di mana, Mas? Sabana Farm kebetulan lokasinya ada di Kembang Arum Balong, Donokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Di Balong, Turi, Sleman. Oh, sudah. Mungkin pertanyaan di awal dulu. Iya. Ini Mas Huda kan di sini sebagai anak buah kandang. Anak buah kandang. Itu yang Mas Huda jelasin ke teman-teman. Nah, Mas Huda sebagai anak buah kandang, selain aktivitasnya di sini, berangkatnya dari mana sih Mas? Akhirnya mau menjadi seorang peternak gitu. Jadi begini ya, awalnya dulu sebelum peternak kan saya adalah seorang santri di Pondok Pesantren Baitun Najah. Kebetulan dulu ternaknya adalah ternak jenis ternak unggas. Itu kemudian ada beberapa kendala yang menyebabkan kami harus berpindah usaha untuk menjadi peternak. Oke, jadi awalnya unggas. Nah, dari Mas Huda sendiri, beternak ini orang tua mendukung kah, atau ada hal-hal yang sebelumnya mengambil keputusan beternak ini memang mudah gitu, atau ada cerita menarik sebelumnya? Untuk dukungan dari orang tua memang ada, orang tua selalu support ya, selalu support, mendukung apa yang menjadi kata hati anaknya begitu. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk berkhidmah di pondok, membuat usaha atau membuat usaha peternakan dan anak-anak usaha dari peternakan itu sendiri. Oke, baik. Artinya Sabana Farm ini merupakan sektor bisnis dari pondok. Ya. Mas Huda juga secara pribadi dapat dukungan orang tua, pondok sekaligus garap peternakan ini. Oke, Sabana Farm ya. Gimana cerita awal mula Sabana Farm, perjuangannya, perjalanannya sampai hari ini ya, penjualan steak lebih dari 10.000 mungkin sebulan ya. Ya, lebih dari itu. Dijelasin. Tapi perjalanan dari Sabana Farm sebenarnya ya tidak beda dengan peternak-peternak besar yang lainnya. Sebenarnya kami juga peternak pemula, peternak kecil yang ya namanya usaha, pasti ada kalanya jatuh, ada kalanya rugi, ada kalanya nanti drop usahanya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah selama kurang lebih 2 tahun ini usaha di peternakan kami berjalan dengan baik gitu, dengan memanfaatkan usaha yang ada di bidang peternakan. Sebenarnya karena di peternakan sendiri tidak hanya melulu usahanya tentang menjual kambing dan domba, sebenarnya ada usaha-usaha yang lain. Usaha yang lain itu yang hari ini dikerjakan oleh Sabana Farm. Iya. Apa aja produk yang dijual oleh Sabana Farm? Untuk kali ini sebenarnya paling banyak diproduksi dari Sabana Farm adalah penjualan bibit rumput, entah itu mulai dari bibit rumput odot, bibit rumput Gama Umami, juga ada beberapa produk rumput dari bibit biogen begitu. Oke. Sudah. Ya. Jadi kan tadi saya di muka mengawali bahwa perjalanan Sabana Farm ini tidak begitu maksudnya tidak langsung besar gitu ya. Dari tadi saya kandangnya satu dulu, kemudian membesar ini. Nah, ini proses menjadi besar ini, langkah-langkahnya itu seperti apa, Mas? Jadi misalnya apakah benar kata saya, misalnya jual bibit, kemudian uangnya ditabung, perluasan kandang gitu ya, kemudian baru beli ternak, atau seperti apa? Kemudian kalau boleh menyebutkan nih, berapa ribu steak yang dijual setiap bulan? Nah, mungkin dari ceritanya dulu, gimana sih langkah strateginya gitu. Mungkin secara detail yang bisa menginspirasi teman-teman.
untuk strategi atau awal usaha dari usaha Sabana Farm, sebenarnya dulu awal-awal hanya mau beternak dombanya saja. Mau menjual menjual keuntungan dari breeding itu sendiri. Tapi karena breeding itu adalah usaha di bidang peternakan dalam jangka panjang, nah kemudian kami memutar otak bagaimana caranya bisa mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan di sektor peternakan itu sendiri tapi di luar breeding. Nah kemudian baru terpikir bahwasanya di bidang peternakan sendiri rumput sangat diperlukan. Oleh karenanya itu kami membudidayakan rumput-rumput unggul di lahan kami. Kemudian kami juga menjual berupa stek rumput dengan kualitas yang bagus, dan juga rumput-rumput yang kami tanam, yang kami jual adalah rumput-rumput yang unggul dari produktivitasnya. Oke. Jadi memang diawali dulu pengen udah usahanya kambing domba aja. Ya, tapi ternyata di perjalanan breeding itu panjang. Ya. Artinya butuh ada cash flow, butuh ada pemasukan. Sampai akhirnya memutuskan buat jual rumput. Ya. Dari penjualan rumput itu kemudian ditabung, tambah kapasitas kandang, tambah ternak. Jadi dari usaha jual rumput atau jual stek rumput, kami menabung, uangnya kami tabung terlebih dahulu, kemudian baru kami menyewa lahan di sini dengan harga yang alhamdulillah terjangkau. Nah kemudian dari menyewa lahan, kemudian profit kami bertambah, kemudian menambah kandang, menambah indukan, seperti itu. Oke. Siap. Jadi luar biasa ya. Jadi teman-teman, peternakan ini kalau kita bisa jelasin, misalnya dia peluangnya itu dia di angka 100% gitu ya. Maka mungkin yang digarap Mas Huda berupa stek ya, kemudian nabung ternak gitu ya, berupa breeding tadi, ini masih di 20% mungkin. Ada banyak bidang yang kita bisa sebenarnya kembangkan di dunia peternakan ini, dan dia bisa menjadi potensi yang menghasilkan ya. Betul, ya. Dan Sabana Farm membuktikan itu. Ya. Alhamdulillah. Saya juga pernah dengar cerita dari Ustadz Anji kemarin. Jual stek juga perjalanannya nggak mudah. Ya. Awalnya mau kerja sama dengan orang, udah sewa lahan luas. Ya. Betul. Rumputnya udah tumbuh, orangnya menarik diri. Akhirnya udahlah jual rumputnya aja. Bisa diceritain juga sisi itu. Yang cerita susah di awal jual stek sewa lahan tadi. Bagaimana itu ceritanya? Untuk perjalanan menyewa lahan, kemudian menjual steknya sendiri. Termasuk juga tadi batal ada investor. Ada investor dulu. Sebenarnya kami mau beternak kambing domba itu ada mau kerjasama dengan orang, kemudian belum sampai awal perjalanan, saya juga sudah magang ke tempat Sinatria Farm, tapi kemudian orang yang mau bekerja sama membatalkan kerjasamanya itu. Itu kemudian ya dari jual rumputnya, jual steknya juga banyak cobaan atau banyak rintangannya, dari mulai dipandang sebelah mata dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sempat dipandang sebelah mata. Itu gimana itu ceritanya? Misalnya bibit rumput, maksudnya itu siapa yang mau beli gitu kan? Bibit rumput siapa yang mau beli, rumput siapa yang mau beli itu. Tapi alhamdulillah kami optimis, Sabana Farm optimis bisa menjadi profit bagi kami. Seberapa memukul waktu itu ketika orang misalnya menganggap sebelah mata, halah jual rumput gitu, sebenarnya nanam rumput gitu. Sebenarnya ya terpukul sekali karena kami baru serangan itu dari mana? Kadang dari media sosial juga bisa, kadang dari orang langsung juga ada. Orang langsung juga ada.
ujian itu yang membuat Sabana Farm semakin bangkit. Bahkan ya Sabana Farm ini penjualan steak rumputnya bersaing lah dengan Budi Luhur ya. Alhamdulillah bersaing. Ya, jadi penjualannya luar biasa lah. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Apalagi ini kapasitas kandang sudah berapa sudah? Kapasitas kandang sebenarnya bisa lebih dari 50 ekor, tapi ternaknya lebih dari 40 ekor alhamdulillah. 40 lebih ya. 40 lebih. 40 lebih kapasitasnya bisa sampai 50-an. Siap. Oke. Sudah. Siap. Kalau boleh jujur nih sama teman-teman. Ya. Ya. Ini perjalanan Sabana Farm udah berapa lama sih? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ya. Sebulan itu tadi belum kasih tahu berapa sih jual steak, bisa sampai berapa rata-rata jual steak? Pendapatan dari jual steak atau jual rumput kurang lebih dalam 1 bulan 10 juta 1 bulan. Itu kotor ya? Kotor ya. Belum operasional kandang, kemudian operasional rumputnya. Harus dipupuk ya, harus dirawat ya kan. Oke, jadi luar biasa ya teman-teman. Tapi mendapatkan 10 juta itu juga saya ini mau kasih tahu ke teman-teman peternak itu, dapat 10 juta itu nggak gampang ya. Ini kulitnya dulu putih. Ya kan ya. Maksud saya jual rumput tuh nggak mudah ya, nggak mudah ya. Saya juga merasakan betul gimana harus ngarit ya, rumputnya harus diangkut, potongannya harus dipotong-potong, potongannya harus sama. Habis motong itu belum selesai. Ngitung ya. Orang pesen 1000 dihitung, setelah dihitung kemudian dirapikan ya kan. Jadi 10 juta ini adalah satu inspirasi ya, bahwa setiap kita yang mau bekerja keras maka insya Allah akan menghasilkan. Ya, sudah ya. Semoga cerita Sabana Farm Mas Huda gitu ya, Ustadz Anji yang ada di Balongan Turi Sleman ini menginspirasi teman-teman semua di rumah. Amin. Ya, nabung pelan-pelan ya, 10 juta dikumpul-kumpulin terus, jadi ini betul-betul saving money. Ya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman juga harus mencontoh apa yang Mas Huda lakukan? Tidak harus gitu. Tapi kalau mau mencontoh silakan. Karena setiap kita punya potensi masing-masing bisa membuat kita sejahtera. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua di rumah ya. Semoga Sabana Farm semakin maju. Amin. Terus mewarnai peternakan di Indonesia. Amin. Terima kasih Mas Huda. Siap. Ya, terima kasih teman-teman semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.